Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat 21 ayat 1 sampai 24. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu, bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka mendengar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal. Janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, begini, setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurak atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya.
Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir, dan janganlah ia datang ke mezbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Demikian. Ya, silakan Ibu, boleh apa dilanjutkan. Ya. 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan
yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Amin. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Salma dan Ibu Elewandi. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Imam yang Kudus. Silakan Pastor Paul. Oke, luar biasa. Kenapa kamu meleset terus ya? Ini meleset. Harus pakai mouse. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan hati yang tulus, ya, dan hidup di dalam kekudusan. Saudara, kita ini adalah imam-imam dari kerajaan surga. Ingat, ya, dua saksi Allah adalah orang Yahudi dan orang Kristen, ya. Dua saksi Allah, ya, di dalam Wahyu 11 adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, Sheni Bene Hayitsar. Ya, dua saksi Allah. Sheni itu dua, Bene Hayitsar. Ya, anak-anak dari Sang Khalik, ya, adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Kita dulu bukan bangsa pilihan Allah, ya. Dulu bukan milik Allah, lalu kemudian oleh karena Yesus kita menjadi milik Allah, ya, dan kita menjadi bangsa imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Yahudi, ya, sebuah suku bangsa, etnik, ras. Kita Kristen bukan karena agama, tetapi karena kita percaya kepada Yesus yang sama. Maka kita dicangkokkan ke pohon zaitun sejati, Roma 11, ya. Pohon zaitun yang sejati itu adalah orang Israel, pohon zaitun. Lalu kita dicangkokkan kepada pohon zaitun ini, ya, Roma 11. Nah, jadi saudara memahami, ya, kalau kita sebagai imam, karena negara Israel adalah negara keimaman, ya, bangsa keimaman. Israel inilah yang menjadi penanda zaman. Ya, imam itu kan melakukan ritual-ritual pengantara antara manusia dengan surga. Ya, imam itu melakukan sebuah ritual-ritual, entah itu ritual rohani maupun ritual yang jasmania, ya, sebagai simbol antara surga dengan dunia. Nah, orang-orang Yahudi ini adalah sebagai penanda, ya. Semua ritual-ritual di dalam Yahudi, ya, dan semua apa yang terjadi dengan sejarah maupun kehidupan orang Yahudi hari ini adalah sebuah penanda antara surga dengan dunia, saudara, ya. Nah, makanya kalau negara Israel aman, maka dunia aman. Ya, nanti akan ada masanya, ya. Sekarang ini kita sedang memasuki fase tersebut. Kedua, ya, maka orang-orang Kristen atau pengikut Kristus, saya bukan cerita agama, ya, bukan agama Kristen. Agama Kristen tidak berarti apa-apa, tetapi pengikut Kristus yang sejati yang sudah kita bicarakan setiap hari. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang memiliki iman dari orang-orang Yahudi ini,
iman kepada Yehova yang kita kenal dalam wujud Yesus Kristus, Yehova Yahya, Yehova yang menyelamatkan, Yesua Hamasia, Yehova Yahya Hamasia, Yehova Yahya Hamasia yang diurapi, ya. Nah, kalau Anda yang baru bergabung dalam komunitas, Anda nggak bingung, ikutilah yang ada tulisannya video Joseph Paulsen, selalu yang ada tulisannya Koinonia, ya, online, ya. Nanti Anda akan mengerti. Jadi, saudara, orang Yahudi dan orang Kristen, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, adalah dua saksi Allah, ya. Dan dua saksi Allah ini akan melakukan tugas keimaman menjadi pendoa syafaat antara dunia dengan surga. Ya, hanya bedanya orang Yahudi sebagai saksi Allah, ya, yaitu dalam hal ritual yang fisik simbolis, maka akan menjadi penanda politik. Orang Kristen, ya, yang rohania, Yahudi rohania, akan menjadi penanda rohania, ya. Itu nanti, ya, itu akan terjadi, Anda lihat. Nah, kemudian, ya, orang-orang ini adalah imam-imam yang hidupnya harus dikuduskan. Makanya nanti hanya ada 144.000 orang kudus Yahudi. Kalau kita orang Kristen banyak, ya, tapi Yahudi hanya 144.000 orang kudus. Kalau Kristen tidak disebutkan, tapi hanya disebutkan banyak sekali jumlahnya, ya, dari berbagai bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Nah, jadi bukan cuma orang Yahudi, ya, itu kadang-kadang orang-orang itu pada ngawur-ngawur, ya. Nah, kemudian orang-orang ini adalah orang-orang yang kudus hidupnya, ya, yang hidupnya benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya, ya, di dalam pernah terjadi suatu masa, ya, bahwa orang-orang Yahudi tidak suka sama orang Kristen. Ya, kalau Anda melihat orang-orang Yahudi ini yang masih kedagingan, ya, di zamannya para rasul, di zamannya Yesus, mereka melakukan perlawanan-perlawanan dan mereka meninggalkan Torah, saudara, yaitu mengasihi, mengampuni, memberkati. Isi dari Torah itu mengasihi, mengampuni, memberkati, ya. Di dalam Talmud Sabat 31a, Talmud Edarim 9a, ya, di dalam Misnah Torah, ya, dalam Imamat 17 juga dikatakan, ya, mengasihi, mengampuni, memberkati. Semua intinya adalah mengasihi, mengampuni, memberkati. Tapi suatu ketika karena orang Yahudinya sangat tidak tahan dengan tekanan dari bangsa Roma, mereka kemudian memberontak. Ya, mereka memberontak dan melakukan perlawanan. Dan akhirnya diakhiri perlawanan yang pertama, maka Yerusalem dihancurkan tahun 70. Perlawanan yang kedua, ya, ada seorang yang bernama Simon Bar Kokhba diangkat sebagai Mesias oleh Rabi Akiva. Rabi Akiva ini rabi yang terkenal yang pertama kali merumuskan Talmud Yerusalem. Ya, Talmud itu adalah interpretasi orang Yahudi terhadap perjanjian lama, ya, atau tanah. Maka akhirnya tambah porak-poranda orang Yahudi ini, saudara, hidupnya tambah hancur, ya, karena memang itu sudah saatnya mereka dihancurkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena kuasa-kuasa kegelapan ingin orang Yahudi itu musnah. Jadi kalau Anda yang menginginkan orang Yahudi itu menderita, Anda adalah kuasa-kuasa kegelapan. Ya, makanya ada beberapa orang Kristen yang antisemitik. Ya, salah satunya Martin Luther, ya, antisemit. Itu sebetulnya adalah orang-orang yang adalah dari kuasa kegelapan, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ya, lupa Bapak sama Martin Luther begitu, iya. Di masa awal Martin Luther, perjuangannya Martin Luther, dia berjuang dengan baik sekali, dia membuka Injil bagi seluruh dunia, bahkan dia, ya, banyak sekali menolong dan melayani orang-orang Yahudi. Tetapi di akhir hidupnya entah kenapa, ya, paper ini sedang saya buat, ya, lagi saya tulis, tiba-tiba benci banget sama orang Yahudi, saudara. Benci banget, ya. Begitu, ya. Dan salah satu penyebabnya karena orang Yahudi bukannya convert jadi Kristen, malah jadi makin Yahudi. Dan ya intinya begitulah.
Di Martin Luthernya marah, kecewa. Pelayanan yang kedagingan, saudara. Nah, tapi kita bicara lagi tentang keimaman. Jadi saudara, ada masa orang Yahudi tidak suka sama orang Kristen. Karena orang Kristen diajarin untuk tunduk dan taat kepada pemerintah. Roma 13, dan tadi ya, 1 Petrus 2 ya, kamu harus menghormati raja dan tunduk kepada pemerintah. Diajarin saudara. Jadi, kalau kamu mau melawan pemerintah, kamu harus seperti saya. Kamu harus keluar dulu dari Indonesia. Harus jadi warga negara yang lain dulu. Lalu Anda boleh melawan pemerintah. Gitu ya. Secara hurufiah itu seperti itu, saudara. Ya, walaupun nanti ada praktek-prakteknya. Ya, saya tidak perlu ceritakan pagi ini. Hari ini Anda sebagai imam. Orang Yahudi hari ini sebagai imam. Ya, kita sekarang kembali ke masa ini. Hari ini orang Yahudi sebagai imam, Anda sebagai imam. Orang Yahudi penanda politik, orang Kristen sebagai penanda rohani. Nah, sekarang hari ini Yahudi mulai aman dan kita juga. Ya, maka yang bagian Yahudi biarlah orang Yahudi yang ngerjain, bagian kita biarlah kita ngerjain. Kita sebagai penanda rohania, maka hidup kita, setiap orang-orang percaya harus mulai menjaga hidupnya di dalam kekudusan, di dalam kehati-hatian. Anda dan saya adalah para imam. Ya, para imam itu bukan orang yang aktif di gereja, bukan. Begitu kamu mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, lalu kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, pembaptisan Roh Kudus itulah minyak urapan dari surga di zaman Perjanjian Baru. Di zaman Perjanjian Baru, minyak urapan itu bukan dengan kasih minyak, bukan diolesi minyak ya. Pengurapan pentabisan itu ditandai dengan turunnya Roh Kudus. Itulah pengurapan. Makanya kalau Anda lihat, walaupun ada banyak pendeta, banyak pelayan Tuhan kasih minyak urapan gitu ya, kasih minyak terimalah Roh Kudus segala macam, dia tidak ada pengurapan apapun. Tetapi ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan membuat suatu pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang dikerjakannya itu akan selalu membuat satu kebangunan. Ya, pengikutnya banyak, buahnya jelas, dan dia membangkitkan banyak orang-orang. Itu yang terjadi, saudara. Tetapi bukan ritual, bukan simbol-simbol, bukan kembali lagi ke gedung gereja, lalu jingkrak-jingkrak, itu bisnis gereja. Tapi ini adalah sebuah movement, sama seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah movement. Dan saya berdoa supaya Anda semua ya memiliki pengurapan Roh Kudus itu. Ya, saya senang ya dengan Pak Hari Solo itu ya, dia bikin terus dengan konsisten diakonianya ya. Walaupun kita sudah ada ya, banyak pemutusan, Pak Hari Solo ini diakonia mandiri. Ya memang uangnya ada ya, tapi Pak Hari Solo ini melakukan diakonia mandiri dengan konsisten, saudara ya. Wah, saya luar biasa sekali dengan Pak Hari Solo ini. Ini orang memang luar biasa, konsisten ya. Dan saya lihat dengan beberapa orang lain ya yang melakukan dia laporan, Pak saya diakonia mandiri. Ada lagi namanya sampai Pak Binsar itu ya. Saya kadang-kadang jengkel sama Pak Binsar karena suka masukin orang ini cuma mau minta duit tetapi tidak mau sama Tuhan. Tapi Pak Binsar ini orang yang berdiakonia dengan rutin dari dulu ya. Pertama kali masuk dia kumpulkan keluarganya, semuanya ya. Pak namanya Binsar siapa? Saya lupa ya. Binsar dari Tonang ya namanya ya. Ini Batak satu ini konsisten sekali, saudara ya. Dia selalu rajin masuk di Zoom ya, cuma nggak berani ngomong ya. Selalu rajin masuk ke Zoom, cuma nggak berani ngomong. Dan ada banyak lagi ya, orang-orang yang konsisten. Dan orang-orang ini bisa membuat revival kecil di daerahnya, saudara. Ya. Makanya saya mengundang Anda semua, ayo hidup di dalam kekudusan. Supaya kamu bisa membuat revival, kebangunan-kebangunan kecil. Dan itu yang diinginkan, saudara. Dan saya selalu berdoa kepada Tuhan ya untuk kalian begitu. Saya ingat nama siapapun di kepala saya, langsung saya doakan ya. Siapapun ya. Saya itu kalau berdoa bukan pagi, siang, 2 jam, bukan. Saya kalau lagi setir mobil, begitu saya ingat nama siapa, saya sebut namanya, saudara. Saya doakan di dalam Tuhan. Saya berdoakan orang-orang ini dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang ini dibangkitkan oleh Roh Kudus, membuat sebuah kebangunan.
Ya, orang percaya, yaitu gerakan kita kan tema dari revivalnya kita ini kan diakonia, saudara. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Untuk itu kamu harus diperlengkapi dengan kekudusan, dengan hidup kudus, hidup disiplin. Tadi dikatakan jangan sampai kamu dihukum gara-gara kamu nyolong, gara-gara kamu kriminal. Nah, artinya saudara harus disiplin sekarang. Siapa di sini yang masih suka bergaya hidup mewah? Bertobat, saudara. Siapa di sini yang masih suka menghambur-hamburkan uang, nggak berjuang? Bertobat. Siapa di sini yang masih kikir? Bertobat. Siapa di sini kamu yang masih cabul? Bertobat, saudara. Karena inilah kamu masuk di dalam komunitas orang percaya ini, kamu semua adalah para imam. Dan para imam tidak diberkati. Pasti semuanya mendapat berkat. Kalau kamu hidup benar-benar dengan ketulusan hati, pengharapan kepada Tuhan yang sungguh, seharusnya masalahmu tidak akan lebih dari 2 tahun. Pergumulan hidupmu tidak akan lebih dari 2 tahun. Ya, makanya saya selalu bilang, siapa yang bergumul hidup lebih dari 2 tahun, telepon. Ya, kalau saya lihat, saya interview, saya ngobrol, beberapa orang sudah telepon ya. Saya interview, kita ngobrol-ngobrol ya. Dan saya tahu, kamu bertobat di masalah ini beres. Ya, bukan Tuhan murka, bukan. Kalau saya menegur, kamu jangan tersinggung. Saya cuma ngomong, ini yang Tuhan sampaikan, ini yang Tuhan buat kamu. Kamu yang pergumulan sudah 2 tahun, karena komunitas kita ini kan sudah 3 tahun. Tahun lalu saya sudah bilang, siapa di sini yang masih hidup dalam pergumulan belum selesai? Kamu telepon saya. Ya, jangan takut. Paling saya marahin, saudara, kalau kamu ngeyel. Tapi tidak apa-apa. Kan kamu dapat yang benar. Ya kan kamu tahu jadi salahnya di mana kan? Supaya kamu tahu salahnya di mana, kamu harus melakukan seperti apa. 2 tahun itu cukup, saudara. Jangan sampai bertahun-tahun hidupmu. Apa? Sakitmu kah? Ekonomimu kah? Keluargamu kah? Apa yang menjadi pergumulan hidupmu yang membuat kamu terjerembab? 2 tahun kamu nggak bisa selesai. Harusnya 2 tahun, maksimum 4 tahun, saudara. Ayo, ini sudah tahun ketiga, tahun depan itu tahun keempat. Harus selesai. Kalau kamu adalah imam-imam yang kudus, selesai, saudara. Selesai, gabungin. Kamu kan berdoa syafaat. Tiap hari kita ini berdoa syafaat. Ya, atas nama manusia dibawa kepada Allah. Maka kamu akan menjadi saluran berkat. Itulah sebabnya saya sangat confident sekali. Banyak yang diberkati. Tapi banyak yang sudah diberkati terus balik badan ya. Bodoh. Ada yang sudah diberkati balik badan. Hancur lagi, saudara. Udah diberkati balik badan. Goblok saya bilang. Bodoh kamu. Kamu kan tinggal bertahan, sudah masalahmu selesai. Balik badan. Malah nuduh saya. Ya malah nuduh saya, katanya, ya saya nggak mau melayani karena Pak Paul yang dapat nama. Duh. Ini kan seperti hamba yang jahat. Yang punya 1 talenta. Saya tidak mau ngerjain yang 1 talenta. Yang 5 talenta kerjain. Ya, Ibu Cinta nih punya punya 3 talenta dikerjain. Ya kan, kayak Pak Yuwono, ada yang punya 1 talenta. Saya nggak mau ngerjain, kenapa? Karena Pak Paul ini jahat, mencuri kemuliaan buat sendiri. Duh, saya sampai sekalian batuk, saudara. Loh, kamu kan memang ada di sini, YouTube-nya aja pakai nama Joseph Paulzang. Gimana sih kamu? Bukan buat kemuliaan saya, saudara. Itu urusan saya dengan Tuhan. Kemuliaan itu. Kalau kamu nggak keberatan, nggak usah di sini, ya kan? Tapi kalau kamu sudah ada di sini, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta. Bukan buat saya loh, saudara, buat kamu loh. Kalau kamu adalah imam-imam yang kudus, tidak akan lebih dari 2 tahun seharusnya. Kalau kamu bandel dikit, ada ngeyelan, ya 4 tahun. Tapi tidak akan lebih kalau kamu jaga hidupmu di dalam kekudusan. Kamu tetap beres hidupnya. Jaga kekudusan dari percabulan. Jaga dari kemewah-mewahan, ya bermewah-mewah ya, pamer-pamer. Jaga hidupmu dengan kesederhanaan, ya kan? Dan dengan selalu mengampuni. Siapa di sini yang belum bisa ngampuni? Ayo kamu, ayo belajar ngampuni. Kan sudah tak kasih contoh. Belajar. Nanti musuh-musuhmu, ya, tidak akan sanggup berdiri di hadapanmu.
Karena Tuhan sendiri yang menjadi lawan mereka. Ya, belajar mengampuni. Ya, supaya kamu pikir kalau kamu balas marem gitu kan. Salah saudara, saya sudah buktikan kalau saya memberi makan musuh-musuh saya, itu adalah pembalasan yang paling kejam, saudara. Ya, memberi makan musuh-musuh kita adalah pembalasan yang paling kejam, yang paling menumpuk bara api di kepalanya, saudara. Coba deh kamu canda percaya. Itu dendam kesumat yang paling kesumat yang menyembuhkan hatimu dan menyembuhkan dia. Kenakan dia? Enggak. Kenakan. Bahkan ilmu psikologi modern pun sekarang menggunakan teknik ini. Menumpuk bara di musuhmu. Ya, ketika kamu punya dendam, kamu bikin baik sama dia, ya, maka kamu akan sembuh. Sekarang psikologi modern menggunakan teknik ini. Itulah imam-imam yang kudus. Kamu akan hidupmu akan merdeka nanti. Kamu akan hidup dalam kelimpahan dan kemenangan. Kamu akan hidup dalam keberkatan. Karena kamu adalah imam-imam yang melayani di bait suci. Ya, Tuhan Yesus memberkati.